Orang Hadza atau suku Hadzabe merupakan salah satu suku dari 125 suku yang hidup di negara Tanzania, benua Afrika bagian timur. Suku Hadzabe mendiami kawasan Taman Nasional Serengeti dan sekitar Danau Eyasi. Populasi mereka tidak lebih dari 1.400 jiwa, hidup dalam kelompok dan kelompok kecil. Setiap kelompok terdiri dari 20 sampai 30 jiwa. Sekitar 400 jiwa dari 1.400 itu masih benar-benar mempertahankan gaya hidup tradisional secara nomaden sejak ribuan tahun lalu, yaitu sebagai pemburu dan pengumpul. Suku ini dianggap sebagai suku tertua di Tanzania. Dari hasil penelitian yang dilakukan para ilmuwan, suku Hadzabe sudah ada sejak 50.000 tahun silam. Secara genetik, mereka tidak memiliki kerabat dekat dengan suku-suku unik lainnya di Tanzania. Mereka benar-benar beda dari orang-orang di Tanzania, bahkan orang Afrika lainnya. Orang-orang Hadzabe tidak menutup diri dari bertemu orang luar, akan tetapi mereka lebih suka mengisolasi diri mereka sendiri dari dunia luar, terutama dengan modernisasi. Kehidupan bebas di alam terbuka menjadi pilihan suku ini. Bagi mereka, menjalani hidup haruslah dengan cara bermain dan bergembira, dan kedua hal itu merupakan implementasikan dengan cara berburu. Berburu dilakukan dalam kelompok kecil yang terdiri dari 5-10 orang, mulai dari berburu madu hutan, burung, tupai, kelinci, batu, biawak, babon, babi, antelop, hingga rusa dan jerapah. Orang Hadzabe yang masih bertahan dengan budaya berburu tidak memperdulikan kemajuan teknologi. Tidak ada handphone, radio, televisi, apalagi kendaraan. Hal paling canggih yang mereka miliki hanyalah pisau yang digunakan untuk memotong daging hewan buruan. Tidak mengenakan baju adalah kebiasaan sehari-hari pria Hadzabe, terutama saat mereka berada di rumah-rumah mereka. Adapun wanita Hadzabe membalut tubuh bagian bawah dengan kain panjang dan langsung dililitkan ke bagian atas badan, menjadi semacam baju tanpa lengan. Lelaki Hadzabe hanya menggunakan celana pendek dan kulit binatang yang dikeringkan dengan cara diselapkan kepada badan saat sedang berburu. Memahami hewan buruan menjadi ciri khas berburu orang Hadzabe. Ini menjadikan mereka benar-benar berbeda dari suku-suku pemburu lainnya di dunia. Trik-trik seperti memasang jerat, perangkap, memulut, atau apapun tidak pernah mereka lakukan. Mereka hanya berburu menggunakan busur dan anak panah serta dengan bantuan anjing. Suku tradisional ini tidak suka menggunakan tombak, sumpit, apalagi senapan. Hasil buruan yang mereka peroleh hanya dimakan dengan cara direbus atau dibakar tanpa bumbu. Beda dengan kita orang Indonesia yang bisa makan dengan sambal. Orang Hadzabe jangankan menggunakan cabai, bawang, dan rempah-rempah, memakai garam saja tidak. Kebiasaan unik lainnya dari suku Hadzabe adalah meminum air tanpa dimasak terlebih dahulu. Mereka dapat meminum air yang mereka temukan di mana saja dengan cara berjongkok dan menyeruput langsung dari bekas kubangan, rawa, danau maupun sungai. Suku primitif di negara Tanzania ini dikenal memiliki bahasa yang paling sukar dimengerti dan merupakan bahasa tersulit di dunia, yaitu bahasa Hazane. Di samping kata-kata yang memang sangat asing, suku ini juga mencampurkan bahasa klik dan suara letupan-letupan hasil permainan lidah dan langit-langit mulut. Dari pengakuan mereka, bahasa aneh tersebut memang sengaja diciptakan sebagai pembeda dengan suku lainnya, dan agar tidak mengejutkan hewan buruan. Rumah suku ini hanya terbuat dari cabang-cabang atau kayu-kayu ukuran kecil yang dilengkungkan dibuat menyerupai kubah. Untuk atap dan dinding hanya menggunakan dedaunan seadanya. Hal ini membuat mereka dapat dengan mudah berpindah tempat, menyesuaikan dengan musim dan kondisi sumber makanan. Orang Hadza tidak memiliki tikar, karpet, apalagi kasur. Saat ingin tidur, mereka langsung merebahkan diri ke tanah tanpa adanya alas. Hal ini menjadi bukti betapa menyatunya mereka dengan alam. Tak ada bandal juga selimut di rumah-rumah mereka yang berukuran kecil. Bahkan perabotan rumah tangga seperti alat-alat memasak juga tidak mereka miliki, kecuali hanya sebuah panci untuk merebus, jerigen juga untuk membawa air. Teknik membuat api yang dipakai suku Hadza adalah teknik yang paling primitif, yaitu menggunakan kayu kering sebagai poros. Teknik ini adalah dengan cara memutar kayu secara manual memakai kedua telapak tangan atau yang dikenal dalam istilah modern sebagai teknik handrail. Pada musim kemarau, orang Hadza memanfaatkan air dari pohon baobab. Pohon baobab berukuran raksasa yang banyak mengandung air dilubangi pada bagian tengah atau bawah. Dengan sendirinya, lubang yang dibuat akan terisi air yang berasal dari pohon baobab. Selain itu juga mereka terbiasa memanfaatkan air umbi-umbian, buah beri, dan madu lebah liar.
Seperti suku-suku primitif lainnya di Afrika, suku Hadzabe juga tidak suka mandi. Tidak mandi selama berbulan-bulan merupakan hal yang biasa, mungkin karena faktor kelangkaan air. Faktanya, mandi merupakan sesuatu yang jarang dilakukan. Kendati menemukan danau atau sungai, orang Hadzabe hanya membasuh muka dan membasuhi rambut mereka saja. Sebagai suku terisolasi, ternyata orang Hadzabe tidak mengenal hitungan dan tidak mengetahui jam sebagai penanda waktu. Kebanyakan dari mereka yang masih primitif hanya tahu hitung 1 dan 2. Untuk menyebutkan jumlah 4, mereka bisa menyebutnya dengan 2 dan 2. Sementara hal yang bisa mereka ucapkan terkait jumlah adalah dengan menyebut sedikit dan banyak. Itulah beberapa fakta menarik tentang suku Hadzabe, orang-orang yang masih mempertahankan cara hidup warisan nenek moyang ribuan tahun silam. Di tengah sumber daya makanan yang semakin menipis di alam liar.